Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, NIM 20700119084. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengunjungi channel YouTube saya. Di sini saya akan membahas mengenai materi singkat mengenai strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran adalah membelajarkan siswa dengan cara yang menarik dengan berbagai variasinya sehingga siswa terhindar dari rasa bosan dan tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Strategi juga dapat berarti cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, guru dapat berganti-ganti strategi meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai strategi pembelajaran. Metode diskusi misalnya dapat diaplikasikan dengan aktif debat, dapat pula dilakukan dengan strategi point counter point. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa alternatif strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Nah, yang pertama yaitu tim kuis atau kuis kelompok. Strategi ini dapat dikombinasikan dengan metode ceramah. Bermain kuis atau dikenal dengan strategi tim kuis adalah kegiatan tanya jawab antar kelompok. Selanjutnya yaitu listening team atau tim pendengar. Listening team adalah strategi lainnya yang dapat dikombinasikan dengan metode ceramah. Strategi ini dimaksudkan untuk mengaktifkan seluruh peserta didik dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan memberikan tugas yang berbeda-beda kepada masing-masing kelompok. Selanjutnya yaitu critical incident atau pengalaman penting. Strategi ini tepat digunakan untuk memulai pembelajaran atau apersepsi dengan tujuan untuk melibatkan siswa sejak awal dengan menanyakan pengalaman mereka terkait materi. Critical incident dapat diartikan sebagai kejadian penting, pengalaman yang membekas dalam ingatan. Selanjutnya yaitu information share atau mencari informasi. Strategi ini dapat diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Nah, materi dapat diambil dari buku ajar, clipping koran, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu reading guide atau pemandu bacaan. Sering terdapat kejadian bahwa materi tidak dapat diselesaikan dalam kelas dan harus diselesaikan di luar kelas karena banyaknya materi yang harus diselesaikan. Dalam kondisi semacam itu, strategi ini dapat digunakan secara optimal. Strategi ini memiliki kesamaan dengan strategi information share. Bedanya, strategi ini tepat digunakan untuk pekerjaan rumah, dengan meminta mereka membaca di rumah dan jawaban dapat disampaikan secara lisan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya yaitu Jigsaw learning atau belajar model gergaji. Jigsaw learning adalah strategi pembelajaran kooperatif di mana siswa, bukan guru, yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan Jigsaw adalah mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian. Kemudian selanjutnya yaitu small group discussion atau diskusi kelompok kecil. Strategi ini dimaksudkan agar siswa dapat memahami materi bersama temannya dalam suatu kelompok kecil. Dengan strategi ini, diharapkan siswa membangun kerjasama individu dalam kelompok, kemampuan analitis dan kepekaan sosial serta tanggung jawab individu dalam kelompok. Selanjutnya yaitu aktif debat atau debat aktif. Strategi ini tepat digunakan bila ada dua isu atau permasalahan yang bersifat kontroversial. Selanjutnya yaitu point counter point atau bertukar pendapat. Strategi ini sangat baik digunakan untuk melibatkan mahasiswa dalam mendiskusikan isu-isu kompleks secara mendalam. Nah, strategi ini mirip dengan debat, hanya saja menggunakan berbagai sudut pandang atau perspektif. Selanjutnya yaitu snowballing atau bola salju. 1 sampai 2, 4, 8, 16, dan seterusnya.
Strategi ini diawali dengan melakukan aktivitas baik itu kegiatan mengamati maupun membaca yang dilakukan secara individu. Selanjutnya yaitu sosiodrama atau drama sosial. Strategi ini tepat digunakan untuk mengajarkan materi yang menekankan aspek efektif atau pembentukan sikap, karakter, dan kepribadian siswa. Strategi ini tepat untuk mengajarkan materi pendidikan kewarganegaraan dan akhlak seperti sikap terpuji dan sikap tercela yang dalam kehidupan sehari-hari anak melihat dan bahkan mengalaminya. Selanjutnya yaitu role play atau bermain peran. Strategi ini baik dipakai atau digunakan untuk mengajarkan materi yang menekankan aspek efektif atau pembentukan sikap, karakter, dan kepribadian siswa. Strategi ini memiliki kesamaan dengan strategi sosiodrama. Bedanya, skenario, peran, dan setting cerita disesuaikan dengan materi. Selanjutnya yaitu poster komen atau komentar gambar. Strategi ini tepat untuk menstimulasi dan meningkatkan kreativitas dan mendorong penghayatan siswa terhadap suatu permasalahan. Melalui strategi ini, siswa didorong untuk mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya yaitu poster session atau pembahasan gambar. Poster session merupakan strategi yang tepat untuk menggali apa yang sedang dipikirkan dan dibayangkan siswa tentang materi serta melatih mereka untuk mengekspresikan apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Selanjutnya yaitu prediction good atau tebak pelajaran. Strategi ini dapat dikombinasikan dengan metode ceramah. Artinya, guru menggunakan metode ceramah dan pada saat yang sama menggunakan strategi ini. Strategi ini dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Selanjutnya itu the power of two atau kekuatan berdua. Strategi ini digunakan untuk mendorong siswa memiliki kepekaan terhadap pentingnya bekerja sama. Filosofi metode ini adalah berpikir berdua lebih baik daripada berpikir sendiri. Selanjutnya yaitu question students have atau pertanyaan siswa. Strategi belajar ini merupakan cara yang aman untuk mengetahui kebutuhan dan harapan-harapan siswa. Strategi ini merupakan salah satu cara yang dapat mendatangkan partisipasi siswa melalui tulisan daripada secara lisan. Nah, selanjutnya yaitu strategi cardboard, strategi cardboard atau kartu sortir. Strategi ini merupakan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajar konsep, karakteristik, klarifikasi fakta tentang objek, atau mereview informasi. Gerakan fisik yang dominan dalam strategi dapat membantu mendinamisasi kelas yang kelelahan. Nah, selanjutnya yaitu everyone is a teacher here atau setiap orang adalah guru. Wow. Jadi, strategi ini sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual. Strategi ini juga memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk berperan sebagai guru bagi siswa lainnya. Nah, selanjutnya yaitu Rated question atau pertanyaan rekayasa. Strategi ini dapat digunakan untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa yang selama ini dikenal guru kurang berminat dan kurang termotivasi dalam belajar atau kurang memiliki rasa percaya diri. Jadi, strategi ini sangat membantu guru untuk mempresentasikan informasi dalam bentuk respon terhadap pertanyaan yang telah ditanamkan atau diberikan sebelumnya kepada siswa tertentu. Kemudian, yang terakhir yaitu modeling the way atau membuat contoh praktek. Strategi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan keterampilan spesifik yang dipelajari di kelas melalui demonstrasi. Nah, siswa diberi waktu menciptakan skenario sendiri dan menentukan bagaimana mereka mengilustrasikan keterampilan dan teknik yang baru saja dijelaskan. Mungkin sampai di sini pembahasan singkat saya. Mohon
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga baru belajar, apalagi penggunaan bahasa Inggris saya mungkin banyak yang tidak masuk di hati penonton, dan saya mohon maaf. Insya Allah mari kita sama-sama memperbaiki diri. Semoga kita bisa lebih kedepannya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.